Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang sholat gerhana matahari. Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam salah satu masterpiece-nya mendefinisikan gerhana dengan arti hilangnya sinar matahari secara keseluruhan atau sebagiannya saja di waktu siang. Hal itu disebabkan terhalangnya sinar matahari oleh bulan yang berada di antara bumi dan matahari. Dalam keadaan tersebut, Islam menganjurkan pemeluknya melakukan sholat sunnah gerhana matahari. Dalil yang menganjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah gerhana ialah firman Allah dalam Al-Quran, yaitu wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun, yang artinya sebagian dari tanda-tanda kebesarannya adalah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah bersujud pada matahari dan jangan pula pada bulan. Bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya jika kamu hanya menyembah kepadanya. Dalam hadis juga disebutkan Rasulullah SAW bersabda, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitumuha fad'u Allah wa sallu hatta tankashifa, yang artinya matahari dan bulan merupakan setengah dari beberapa tanda kekuasaan Allah, bukan karena matinya seseorang atau bukan pula karena hidupnya. Maka ketika kalian melihat gerhana, berdoalah dan sholatlah sampai gerhana tersebut hilang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hukum dan waktu sholat gerhana matahari, para ulama sepakat bahwa hukum melaksanakan sholat sunnah gerhana matahari adalah sunnah, baik bagi laki-laki maupun perempuan, bepergian, dan orang yang diam di rumah, sesuai dengan dua dalil di atas. Intinya, semua umat Islam yang sudah mempunyai kewajiban untuk melakukan sholat lima waktu, maka sunnah baginya ikut serta dalam melaksanakan sholat gerhana. Bahkan kesunahan ini merupakan sunnah yang sangat dianjurkan atau muakkad, dan makruh hukum meninggalkannya. Sedangkan waktu pelaksanaan sholat gerhana matahari, sebagaimana yang dijelaskan oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, ialah mulai dari awal perubahan matahari sampai sinarnya terang kembali, atau sampai terbenamnya matahari meskipun masih dalam keadaan gerhana. Artinya, jika matahari sudah kembali normal atau masih gerhana namun sudah terbenam, maka waktu disunahkannya sholat gerhana sudah tidak ada. Teknis pelaksanaan sholat gerhana matahari dilakukan tanpa didahului dengan adzan atau iqamah. Yang disunahkan hanyalah panggilan sholat dengan lafal as-sholatu jami'ah. Dalam kitab Syarah Yaqutun Nafis disebutkan bahwa sholat gerhana bisa dilakukan dengan salah satu dari tiga cara, yaitu sholat 2 rakaat seperti sholat sunnah tahiyatul masjid dengan memperpendek bacaan-bacaannya. Cara ini merupakan cara paling gampang dan ringan. Sholat 2 rakaat dengan 2 kali berdiri dan 2 kali rukuk dalam setiap rakaat tanpa memperpanjang bacaan-bacaannya. Sholat 2 rakaat dengan 2 kali berdiri dan 2 kali rukuk dalam setiap rakaatnya, serta memperpanjang bacaan-bacaan dalam sholatnya. Cara inilah yang paling utama. Teknis pelaksanaan sholat gerhana matahari dengan cara yang pertama adalah sebagaimana sholat biasanya, yang terdiri dari 2 rakaat, yaitu dimulai dengan niat. Adapun lafal niatnya yaitu usolli sunnatal likusufis syamsi rakaataini lillahi ta'ala. Setelah itu takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah, membaca ta'awud, dan surat Al-Fatihah. Dilanjut dengan membaca surat-surat pendek, kemudian rukuk, i'tidal, sujud, duduk, lalu sujud lagi. Selanjutnya berdiri untuk melanjutkan rakaat kedua sebagaimana rakaat pertama. Kemudian disambung tahiyat, membaca 2 kalimat syahadat, membaca sholawat Ibrahimiyah, dan diakhiri dengan salam. Adapun teknis pelaksanaan sholat gerhana dengan cara yang kedua, yaitu melaksanakan sholat dengan cara 2 rakaat dengan 2 kali berdiri dan 2 kali rukuk. Penjelasannya begini: setelah melakukan rukuk, ia melakukan i'tidal dan kembali pada posisi tegak, serta kedua tangan ditaruh kembali di bawah dada dan di atas pusar untuk berdiri yang kedua kalinya. Setelah itu, ia kembali membaca surat Al-Fatihah kedua kalinya serta membaca surat pendek bagaimana bacaannya yang pertama. Dilanjut dengan rukuk dan i'tidal lagi, kemudian sujud 2 kali dengan tumakninah di setiap sujudnya. Setelah tahapan ini selesai, ia kembali berdiri untuk mengerjakan rakaat yang kedua sesuai dengan cara yang telah dijelaskan.
Begitupun dengan teknis yang ketiga, sebenarnya cara ini sama dengan cara yang kedua, hanya saja yang membedakan adalah bacaan-bacaannya dalam pelaksanaan sholat, yaitu setelah membaca surat Al-Fatihah pada rakaat yang pertama, ia membaca surat Al-Baqarah. Namun jika tidak memungkinkan dibaca secara keseluruhan, maka cukup membaca separuhnya. Ketika melaksanakan rukuk yang pertama, membaca tasbih yang banyaknya kira-kira sesuai dengan membaca 100 ayat Al-Quran. Ketika berdiri untuk kedua kalinya dan membaca Al-Fatihah, maka membaca surat Ali Imran. Ketika melaksanakan rukuk yang kedua, membaca tasbih yang banyaknya kira-kira sesuai dengan membaca 80 ayat Al-Quran. Ketika berdiri untuk ketiga kalinya, setelah membaca surat Al-Fatihah, ia membaca surat An-Nisa. Ketika melaksanakan rukuk yang ketiga, membaca tasbih yang banyaknya kira-kira sesuai dengan membaca 70 ayat Al-Quran. Ketika berdiri untuk terakhir kalinya atau yang keempat, setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Maidah. Dan ketika melaksanakan rukuk yang terakhir, membaca tasbih yang banyaknya kira-kira sesuai dengan membaca 50 ayat Al-Quran. Ketika sujud yang pertama, ia membaca tasbih yang banyaknya kira-kira sesuai dengan membaca 100 ayat Al-Quran. Sujud kedua 80 ayat, sujud ketiga 70, dan sujud keempat 50 ukuran ayat Al-Quran. Anjuran seputar sholat gerhana matahari: disunahkan mandi sebelum melaksanakan sholat gerhana matahari tanpa berhias dengan niat sebagai berikut: nawaitul ghusla li sholatil kusufi sunnatan lillahi ta'ala. Disunahkan untuk tidak mengeraskan bacaan-bacaannya dalam sholat, sebab sholat gerhana matahari termasuk bagian sholat yang dikerjakan di siang hari. Jika dilakukan secara bersamaan, maka disunahkan bagi imam untuk berkhutbah sebagaimana khutbah sholat Jumat. Namun dalam hal ini hendaklah bagi khatib memotivasi para jemaah terhadap kebaikan berupa taubat, sedekah, dan kebaikan lainnya, serta mengajak untuk meninggalkan kemaksiatan dan segala kejelekan yang lainnya. Anjuran khutbah ini tidak berlaku bagi orang yang melakukan sholat gerhana secara mandiri. Disunahkan untuk tidak dilakukan secara berjamaah apabila terjadi gempa, petir yang menakutkan, dan angin kencang. Hikmah disyariatkannya sholat gerhana menurut Habib Ibrahim bin Smith. Hikmah disyariatkannya adalah sebagai peringatan kepada orang-orang yang tidak menyembah, kepada orang-orang yang menyembah dan mempertuhankan matahari dan bulan, bahwa kedua benda langit itu tidak memiliki daya dan kekuatan apapun, tidak bisa mendatangkan kebaikan dan keburukan, tidak pula memberikan manfaat dan mudarat. Keduanya sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak boleh disembah. Sebab seandainya matahari dan bulan memiliki kekuatan, maka ia akan menolak kekurangan yang ada pada dirinya dan sinarnya tidak akan pernah hilang. Mungkin itu cukup ulasan dari sholat gerhana matahari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.